Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat walafiat ya. Ya, baik. Saya ucapkan selamat bergabung di webinar series yang diadakan oleh KMFB bekerjasama dengan IJMA. Ya, baik Bapak, Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki di series yang ke-34 dengan tema Customer Perspective, Putting Customers at the Centers of Strategy. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita di series yang 34 ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat seri-seri sebelumnya, bisa untuk dilihat melalui channel YouTube KMMB karena di situ telah terupload dari series yang awal-awal seperti itu. Baik, sebelum kita memasuki sesi webinar, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Badowi selaku Direktur KMMB, kemudian ada Bu Eva Fauzi ya selaku Associate Consultant dari KMMP. Mungkin saya izin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Badowi, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, Rido. Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kabar Rido? Yes. Alhamdulillah baik juga Pak. Saya izin menyapa juga untuk materi yang kedua ada Bu Eva Fauzia. Selamat pagi Bu Eva, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, ya selamat pagi Ridho. Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, di webinar kali ini kita akan membahas ya lebih dalam lagi terkait dengan segmentasi pasar, lalu bagaimana perspektif pelanggan, lalu bagaimana agar target pelanggan dapat mendukung profitabilitas suatu perusahaan. Mungkin kita langsung saja ke pemateri yang pertama kepada Pak Badowi, saya persilakan. Baik, terima kasih Rido. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya sapa dulu peserta webinar di series ke-34 di pagi hari ini. Tidak terasa series yang kita diskusikan ya terkait dengan corporate strategi sudah di pertemuan ke-34 ya. Ini kalau perkuliahan ini sudah berapa semester ini, Rido? Biasanya satu semester itu ada 14 pertemuan ya. Ini udah 1 tahun berarti ya perkuliahannya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan di series saat ini kita melanjutkan diskusi tentang balance scorecard ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aspek keuangan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengupas lebih detail, lebih mendalam pada konteks adalah perspektif customer. Nah, pada perspektif customer ini kita bisa melihat bahwa setiap perusahaan ini memiliki nature atau behavior yang beragam, ya. Ada kalau kita perhatikan bisnis yang sifatnya B2B sama B2C tentunya berbeda, ya, tentunya berbeda. Kalau kita lihat selama ini, ya, kalau eh, perusahaan-perusahaan yang bermain di B2C itu biasanya mereka main pada sektor retail atau juga mass production misalnya atau mass customer, maka beberapa skenario yang efektif mereka menggunakan iklan ya, iklan. Jadi kayak Google Ads, kemudian Instagram Ads ya, TikTok dan lain-lain. Karena untuk customer yang sifatnya B2C itu kita mencari channel yang bisa langsung direct kepada end user kita ya. Tapi bagaimana ketika kita menjalankan bisnis yang itu sifatnya adalah B2B, business to business? Apakah nanti skenario seperti website, seperti iklan itu masih relevan? Nah, ini kita harus melihat dari kacamata yang lebih lebar, seperti itu. Artinya apa? Eh, Biasanya kalau kita B2B ya, B2B itu kita mainnya di lapangan golf gitu ya Rido ya. Kita main golf sama direksi-direksinya, sama komisaris ya, sama pemegang saham dan lain-lain. Ya. Atau kalau perbankan biasanya untuk target yang wholesale ya, ya kita bermain sama beberapa pengusaha-pengusaha seperti itu. Jadi antara satu strategi dengan strategi yang lain ya itu tentunya akan berbeda. Kita bicara misalnya customer retensi ya, customer retention. Maka juga berbeda-beda. Kalau kita lihat industri perbankan itu misalnya biasanya kalau direksinya ulang tahun gitu ya,
datang berkunjung, ngasih karangan bunga gitu ya. Mengucapkan selamat ulang tahun seperti itu. Dan ini satu skenario yang cukup efektif ya untuk mengawal supaya uangnya tidak ditaruh di deposito bank lain gitu, Rido. Tapi kalau kita bermain sektor B2C, customer kita banyak sekali gitu ya. Customer kita banyak sekali. Tidak mungkin kita melakukan hal yang serupa. Paling yang bisa kita lakukan untuk membangun eh, retensi dengan klien kita atau user kita, ya kita bisa lakukan melalui digital. Biasanya mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya, secara email, biasanya email. Ya, itu juga bisa. Jadi setiap skenario itu akan beragam ya. Maka konteks dari bisnis atau orientasi dari organisasi kita, kita harus paham betul Bapak Ibu. Ya. Kalau saya perhatikan di peserta pagi ini ada yang dari lembaga pemerintahan, ada yang dari universitas dan lain-lain. Maka kenali dulu nih customernya siapa. Nah, sekarang kalau kita misalnya bicara organisasi perguruan tinggi misalnya ya. Perguruan tinggi itu customer yang sangat close, yang sangat dekat dengan perguruan tinggi kita adalah mahasiswa. Ya. Maka bagaimana kita mengelola agar customer kita, agar mahasiswa itu semakin loyal kepada universitas. Sehingga ketika nanti dia lulus jadi alumni, ketika mereka sukses, maka program alumni funding akan efektif. Seperti itu. Jadi kalau mau bangun gedung, ya tidak perlu nunggu anggaran dari pemerintah, cukup alumni 100 alumni yang jadi direksi-direksi diundang masing-masing 50 jutaan atau 100 jutaan udah lumayan buat interior ya, buat beli peralatan dan lain-lain. Dan ini efektif ya. Kemudian kalau kita bicara lembaga pemerintahan, siapa customer kita? Masyarakat. Ya, masyarakat. Jadi saya melihat beberapa pelayanan itu ya, ada beberapa lembaga pemerintahan itu masih konvensional, artinya tidak menggunakan teknologi. Ya. Kalau kita di beberapa kota sudah teknologi, kita mau merubah kakak ya, misalnya mau Ridho menikah, kemudian keluar nih dari kakak orang tua nih ya, itu bisa hanya submit di sistem, kirim KTP itu bisa. Tapi beberapa daerah itu masih harus datang ke kantornya, ya. Kita tunggu antri panas-panasan gitu ya. Kadang-kala kalau beli map itu mapnya harus sendiri, ya. Itu beli lagi gitu ya. Jadi dari sisi customer dirugikan. Harusnya fasilitas yang kita bisa online dari kantor gitu ya. Tapi harus datang, akhirnya harus cuti. Sampai sana bisa jadi kita antrinya harus dari pagi, Bapak Ibu ya itu pun tidak ada waktu ya artinya dalam satu satu user butuh berapa menit nggak ada gitu dan itu sangat melelahkan artinya dari sisi customer itu juga akan dirugikan. Nah oleh karena itu bagaimana kita memperhatikan customer kita memperhatikan dari sisi pengguna ya pengguna dari layanan kita itu happy. Nah, setelah happy, mereka akan satisfied. Setelah mereka satisfied, mereka puas, ya, maka tingkatan paling tinggi adalah customer kita sukses. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa kita harus membantu, ya, membantu customer kita? Ya, karena memang mereka yang menjadi ujung tombak dari kelangsungan bisnis kita, Bapak Ibu. Tanpa ada customer, ya, bisnis kita mungkin hanya hit and run. Ya, ya memang ada, Rido, beberapa bisnis itu hit and run. Contoh bisnis hit and run itu jualan kurma biasanya, Rido. Nah, jadi jualan kurma pakai TikTok gitu ya, bisa FYP dan lain-lain di bulan Ramadan. Nah, itu nanti setelah bulan hari raya datang, setelah itu nggak usah di maintain. Nanti Ramadan lagi jualan lagi gitu. Itu hit and run itu. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita jualan misalnya luxury brand kayak misalnya Hermes atau BMW itu sekalinya kita dapat customer ya, maka kita harus maintain terus ya. Maintain terus supaya apa? Nanti ketika ada masalah tetap keep in touch komunikasi sama kita ya. Kemudian dia happy, happy.
Nah, ketika nanti ada masalah, kita kasih tahu servis, bahkan servisnya kita kasih gratis misalnya di kilometer tertentu, maka tidak hanya happy tapi satisfied, sangat puas. Ya, sangat puas. Terus kemudian misalnya jam 11 malam mobilnya ada kendala misalnya. Ditelepon di WA langsung diangkat. Wah, itu puas. Gitu ya. Itu sangat puas. Nah, maka jadi yang pertama itu adalah happy ya. Customer kita itu bisa happy. Atasnya lagi itu customer kita puas ya atau satisfied. Atasnya lagi Bapak Ibu itu adalah sukses. Nah, jadi pengguna mobil BMW kita mau meeting sama klien ya pakai BMW, wah prestisnya naik Rido. Karena prestisnya naik, kontrak-kontraknya dealnya lancar. Nah, itu sukses berarti. Ya, itu sukses. Nah, tadi kembali ke eh, eh, beberapa perusahaan yang B2C. Ya, B2C, misalnya pengguna apa? Kalau kita lihat biasanya saya lihat perhatikan di TikTok itu ada orang live 24 jam jualan baju gamis ya. Jualan kerudung. Nah, ini mungkin Eva juga salah satu target marketnya. Jualan kerudung. Kalau misalnya kerudungnya itu dipakai nyaman, harganya affordable, Eva bisa happy gitu ya. Terus ternyata kerudung itu ketika dipakai tidak menimbulkan masalah di rambut ya. Tidak ada ketumbe, nggak ada berkeringat, wah menjadi lebih puas karena tidak ada masalah ya. Tidak perlu ke salon untuk merawat gitu. Terus ternyata dengan menggunakan kerudung tersebut bisa lebih profesional look sehingga dalam bekerja lebih profesional ya, maka dia akan sukses. Nah, ternyata jualan kerudung pun atau gamis pun bisa bikin customer kita sukses, gitu. Nah, ini penting, ya. Seringkali logika kita hanya selesai happiness, customer happiness. Setelah happy, belum tentu puas, belum tentu sukses, ya. Ini ada satu contoh kasus, Bapak Ibu. Jadi di Taiwan itu ada namanya perusahaan semikonduktor, ya Taiwan Semiconductor Manufacture (TSMC). Hampir semua brand itu semikonduktor atau chipnya itu diambil dari Taiwan. Suatu ketika perusahaan itu mendapatkan produk specification, misalnya dari iPhone, ya dari Apple, dari Samsung, dari Nokia dan lain-lain. Mereka kirim spek, kemudian perusahaan chip semikonduktor ini membuat produk sesuai dengan spesifikasi, harganya bisa lebih affordable, mereka happy. Ya, mereka happy. Kemudian Mr. Morris Chang selaku dirut di perusahaan chip tersebut, dia melihat bahwa kesuksesan perusahaan semikonduktor ini itu harus selaras dengan kesuksesan user kita. Bayangkan ketika mereka menggunakan chip dari Taiwan, kemudian iPhone ya setahun rusak. Nah, mereka nggak akan puas. Memang happy, ya. Pertama happy, speknya kita penuhi, harganya kita kasih diskon, mereka puas. Tapi kalau produk iPhone, produk Samsung itu setahun rusak, maka mereka nggak akan puas. Maka dalam membuat produk, kita harus reliable-nya jangka panjang, sehingga klien kita akan puas. Ternyata produk kita nggak rusak-rusak seperti itu. Nah, suatu ketika Morris Chang berpikir bahwa kenapa kita harus selalu memenuhi spesifikasi dari user kita. Mereka happy, mereka puas. Tapi belum tentu ya apa yang mereka inginkan itu yang sebetulnya mereka butuhkan. Ya, belum tentu yang mereka butuhkan. Sehingga apa? TSMC perusahaan chip itu bertransformasi yang awalnya adalah manufaktur company Bapak Ibu, itu berubah menjadi service company. Nah, apa produknya? Kok dari manufaktur company menjadi service company? Maka mereka merubah paradigma bisnis ya. Mereka memberikan konsultansi. Nah, kita bicara sama iPhone. iPhone DNA-nya adalah kalau di pasar Asia Tenggara, terutama di Indonesia, itu dianggap sebagai kelas sosial tertentu gitu ya. Padahal kalau saya waktu di Taiwan, iPhone tuh ya barang biasa, nggak ada kelas sosialnya gitu ya. Di Eropa apalagi ya biasa aja gitu ya. Tapi di Indonesia ini kelas sosial itu terasosiasi sama produk ya. Nah, akhirnya apa? Artinya
TSMC ini bisa melihat bahwa iPhone itu supaya kamu bisa jangka panjang, karena orang berpikir kalau beli iPhone itu produk yang lifetime value-nya itu bisa bertahun-tahun. Maka ketika iPhone itu mengirimkan produk spesifikasi ke pabriknya TSMC, dia tidak serta-merta menerima, tapi memberikan konsultansi. Ya, kalau speknya itu langsung diterima dan diproduksi, maka itu manufaktur company. Tapi kalau perusahaan chip itu memberikan saran, harusnya speknya itu seperti ini. Oh, kita punya inovasi nih, kita habis riset supaya lebih reliable, pakai speknya kayak gini. Gimana, setuju apa tidak? Maka di situ ada service yang dia berikan. Maka ketika produk chip itu dipakai oleh iPhone, iPhone menjadi produk yang reliable-nya jangka panjang, ya durability-nya jangka panjang, tidak ada masalah, dan iPhone bisa menjadi top of mind di bidang gadget, maka iPhone bisa sukses. Nah, itulah yang kita maksud sebagai sukses, customer success. Ya. Kemudian beberapa produk dari Tiongkok, ya, beberapa brand gadget dari Tiongkok, itu memang strateginya adalah jangan lama-lama ini apa namanya umurnya. Karena kalau produknya ini jangka panjang, maka mereka nggak akan beli produk kita lagi, gitu ya. Maka produk-produk di China, beberapa provider itu memang didesain hanya 1 tahun 2 tahun. Setelah itu rusak. Supaya apa? Beli lagi. Nah, beli lagi kita dapat recurring revenue. Kita mendapatkan pendapatan lagi. Maka ya ketika mereka pesan chip, itu bukan produk yang sama dengan iPhone, Bapak Ibu. Tapi memang didesain itu produknya rusak 1 sampai 2 tahun. Harganya pasti akan murah. Ya. Kenapa begitu? Karena ada satu penelitian bahwa generasi-generasi muda, ya anak-anak yang saat ini mungkin masih SMA atau masih semester 1 kalau kuliah, itu anak-anak yang tipe customer yang mudah bosan. Nah, kalau mudah bosan, itu menggunakan barang yang tidak rusak-rusak jangka panjang, itu nggak suka. Nah, jadi paling 1 tahun ganti, 2 tahun ganti. Maka kalau demikian, nah ngapain kita bikin produk dengan durability yang cukup panjang, ya? Maka seperti itu. Jadi based on target. Maka memahami target customer kita itu sangat penting ketika kita bicara customer itu sebagai center of strategy, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya produk mobile phone itu targetnya adalah generasi yang lahir tahun 80-an atau 70-an, itu kalau nggak rusak, Rido, itu nggak ganti-ganti, Rido. Kalau nggak rusak, nggak ganti-ganti. Tapi kalau generasi yang lahir di atas tahun 2000, tahun 2005 misalnya, wah itu kalau bisa ada produk baru, beli lagi, seperti itu. Ya, karena beda karakter. Maka memahami customer itu sangat penting jika kita menempatkan customer sebagai pusat dari strategi kita. Seperti itu. Oke, itu pendahuluan dari saya, Rida. Mungkin bisa dibantu ke slide berikutnya. Nah, jadi kita harus melihat suatu ketika kita berbisnis, ya, kita berbisnis bahwa customer perspektif itu sangat penting karena kita melihat setiap strategi yang kita butuhkan untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan kita, Bapak Ibu, itu tidak bisa dipukul rata. Ya, itu tidak bisa dipukul rata. Suatu ketika kita bicara misalnya motor Harley, Harley Davidson, ya. Dia membuat produk yang sangat bagus, harganya mahal. Berbeda sama kendaraan-kendaraan dari Jepang yang harganya affordable, tapi secara kualitas ya ya sesuai lah ya seperti harganya atau seperti kebutuhan orang pada umumnya. Suatu ketika kembali ke cerita Harley Davidson itu, dia berjualan cukup gagal ya suatu ketika. Kemudian dia memahami sebetulnya customer perspektifnya Harley itu seperti apa sih gitu ya. Nah, tidak sengaja mereka berpikir bahwa Harley ini motor gede, ya. Motor gede itu bukan motor yang dipakai berangkat dari rumah ke kantor, ya. Misalnya Rido ini berangkat dari rumah ke kantor pasti ya pakai motor-motor metik gitu ya. Bensinnya yang lebih ekonomis ya, tidak boros. Nah, akhirnya produsen Harley akan tahu bahwa pengguna Harley ini bukan orang-orang yang berangkat ke kantor.
tapi orang-orang yang suka petualangan. Misalnya Rido mau apa namanya berkeliling gitu ya dari Jakarta ke Labuan Bajo misalnya. Wah, seru ini ya, seru. Maka Harley cocok. Nah, untuk eh, memahami tujuan ya, memahami tujuan yang spesifik itu bahwa Harley ini untuk para orang-orang yang suka suka touring, maka waktu itu karyawan-karyawan top manajemen sebelum dia berangkat ke kantor ya, semua disuruh pakai Harley berangkat ke kantor, tapi nggak boleh langsung ke kantor itu. Harus keliling-keliling dulu. Nah, misalnya rumahnya Rido di Kuningan gitu ya. Terus kerjanya di SCBD misalnya. Nah, kalau langsung kan paling cuma 15 menit ya paling. Tapi nggak boleh. Dari Kuningan harus ke Depok dulu, muter, sampai muter ke Bekasi, muter ke BSD, misalnya begitu ya baru ke SCBD sehingga apa masyarakat akan tahu oh ternyata kalau kita keliling pakai motor gede ini lebih menarik ternyata nah sehingga menjadi sukses maka target spesifik customernya adalah orang-orang yang suka touring. Nah kalau kita jualan motor gede seperti Harley Davidson kira-kira target segmen pasarnya siapa nih? Apakah segmentasinya itu adalah mahasiswa ya atau kayak kita bicara segmentasinya adalah eh, bapak-bapak ya yang sudah misalnya jenuh dengan dunia kerja sehingga kalau Sabtu Minggu dia harus liburan atau ibu-ibu yang kalau Sabtu Minggu suka arisan misalnya begitu maka yang paling cocok adalah bapak-bapak yang kalau Sabtu Minggu jenuh mereka butuh liburan dan itu liburannya touring entah ke gunung ya keluar kota sama teman-temannya sama geng misalnya ya. Sehingga memahami itu sangat penting. Sehingga kita bisa memetakan sebetulnya core measurement groupnya apa sih dari bisnis kita, ya. Core measurement groupnya apa? Apakah tadi saya sudah menyinggung di awal, apakah kita fokus pada kepuasan, ya? Maka kalau kita bicara kepuasan, ya kita servis dengan baik, gitu ya. Waktunya ulang tahun, misalnya Rido ulang tahun gitu ya. Hobinya adalah main golf, ya kita kasih kado stick golf, ya satu klub gitu misalnya. Ya kita kita ngeluarin duit, anggaplah 50 juta untuk ngasih hadiah ke Rido dalam bentuk stick golf, supaya apa? Puas. Kan kita puas. Sehingga nanti kalau Rido mau nambah motor Harley-nya, ya ke kita lagi gitu ya. Tidak pindah ke kompetitor kita. Seperti itu. Tapi ini harus kita ketahui, apakah memang eh, pengukurannya adalah hanya kepuasan, atau pengukurannya kita bicara pangsa pasar. Ya. Biasanya pemain-pemain baru, Bapak Ibu, itu fokusnya di pangsa pasar. Ya. Kita bermain memang ada di Red Ocean dan Blue Ocean. Bagaimana kalau kita bermain di Red Ocean? Kita anggap kita baru masuk ya, kita masih entry point, kita hanya mendapatkan 3% market share misalnya. Otomatis kalau kita bermain di Red Ocean ya, yang 97% itu sudah dimiliki oleh pemain lama, pemain incumbent ya, pemain lama yang mereka kadang-kala juga sudah sangat kuat hubungannya dengan customer-customer kita. Maka kalau perusahaannya Rido ini masih pemain baru yang pangsa pasarnya 3%, lalu mau menaikkan menjadi 5%, otomatis ada customer ya yang akan diambil atau yang akan diakuisisi oleh Rido dari pemain lama. Sehingga pemain lama akan turun dari 97 menjadi 95 ya, akan turun. Nah, biaya akuisisi itu cukup mahal. Ya, itu cukup mahal. Saya dulu melihat ada beberapa produk ya, mie instan, salah satu grupnya pengusaha di eh, ya salah satu pengusaha ya, itu jualan mie instan beli 10 bungkus dapat satu piring. Nah, sehingga dia ingin menggeser eh, ibu-ibu rumah tangga ya, dia menggeser warung-warung makan ya, warung kopi biasanya juga jualan mie instan gitu ya. Supaya apa? Bergeser dari mie instan Indo-Indo itu ke yang mie instan yang rasanya sedap, misalnya begitu. Dengan apa? Biaya akuisisinya itu diwujudkan dalam bentuk produk piring. Ya, seperti itu.
Nah, ini adalah akuisisi. Jadi kalau tujuan kita pangsa pasar, maka strategi yang kita gunakan adalah bagaimana pangsa pasar kita bisa meningkat. Mulai dari produk bundling, ya beli 10 dapat piring misalnya. Atau juga kita memberikan suntikan insentif keuangan kepada penjualnya. Ya. Biasanya perusahaan-perusahaan rokok melakukan itu, Rido. Jadi saya lihat di sebuah warung kopi gitu ya, loh kok yang dijual cuma merek A gitu, merek B nggak dijual. Ternyata dalam 1 minggu atau 1 bulan, ketika dia bisa menjual berapa slot produk tersebut, mereka dapat untung dari penjualan margin produk, tapi juga dapat fresh money untuk memaintain customer supaya pangsa pasarnya tidak turun atau bahkan lebih naik lagi. Seperti itu. Maka kalau kalian apa Ridho lihat di beberapa warung kelontong itu ada stiker atau spanduk namanya SS apa ya SSG ya? Strategic bisnisnya gudang garam eh, strategic bisnis SBGG atau apa itu saya lupa nih. Itu seperti itu ya karena bicaranya adalah pangsa pasar ya atau kita fokusnya grupnya adalah retensi pasar. Kalau retensi adalah kita mempertahankan supaya dia tidak pindah ke lain hati. Ya, misalnya perusahaannya Rido sudah pakai payrollnya Bank A gitu ya. Ya, payrollnya pakai Bank A. Kemudian Rido ingin melakukan back to back services gitu ya untuk debt skenario-nya di perusahaan. Kita ingin hutang. Ternyata interestnya atau suku bunganya cukup tinggi. Nah, Rido karena payrollnya, depositonya di bank A itu, maka punya bargaining power. Ya sudah, kalau saya dikasih bunga cukup tinggi, saya akan pindahkan apa namanya deposito saya, payroll saya ke bank B, misalnya begitu. Ya, maka pasti biasanya banknya nggak mau. Dikasih produk spesial gitu ya, dikasih produk-produk yang lebih menarik, back to back-nya lebih menarik. Nah, itu adalah supaya Ridho tidak memindahkan dananya ke bank lain, itu retensi pasar. Ya, jadi kita harus lihat dulu sebetulnya pengukuran kita pakai pengukuran apa. Ya, apakah kita akan fokus pada kepuasan, ataukah fokus pada pangsa pasar, ataukah fokus pada retensi pasar, seperti itu. Nah, kalau kita bicara korporat strategi, ya, untuk pangsa pasar, memang yang saya ceritakan tadi kan cukup sulit ya, Rido ya. Kita mengakuisisi customer supaya dari 3% naik menjadi 5%. Tapi kalau kita bicara korporat strategi, yang kita akuisisi bukannya pasar, Rido, yang kita akuisisi pesaing kita ya sehingga kita punya 3%, pesaing kita ada yang sudah punya pangsa pasar 10%, ya sudah perusahaan ini aja kita beli sahamnya sehingga itu akan lebih efektif. Itu yang dilakukan Indofood yang di Timur Tengah. Jadi ketika Indofood mau jualan mie instan di Timur Tengah, di sana sudah ada pemain incumbent yaitu Pine Hill Group. Nah, daripada Indofood itu bersaing dengan Pine Hill Group, maka Pine Hill itu diakuisisi 100% ya, totally own strategi kita beli akuisisi semuanya sehingga menjadi bagian dari Indofood. Maka pangsa pasar di Timur Tengah, misalnya 10% ini akan dimiliki semua oleh Indofood Group. Seperti itu. Ya, skenario-skenario itu bisa kita lakukan secara organik maupun anorganik. Ya, tergantung seberapa kuat capital kita, seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi selain core measurement group adalah kita juga bisa lihat dari sisi performance driver differentiator of customer outcome. Jadi kata kuncinya adalah driver. Ya, penggerak penggeraknya apa sih sebetulnya kalau kita mau mengembangkan customer kita? Misalnya kita bicara sektor bank, ya, sektor bank. Driver customernya apa? Maka driver customernya kalau bank itu adalah memperbanyak kantor cabang dan memperbanyak kantor perwakilan. Ya, semakin banyak kantor cabang sebuah bank, semakin banyak kantor perwakilan sebuah bank, maka driver untuk mendapatkan customer itu akan lebih gampang. Maka kalau kita lihat
bank yang segmen pasarnya adalah eh, keluarga-keluarga di pedesaan, ya petani misalnya, kayak BRI misalnya ya, maka BRI itu hampir di semua kecamatan itu ya, ada kantor cabangnya, gitu. Nah, ini menjadi apa? Salah satu driver yang dilakukan, ya, driver yang dilakukan. Sekarang kita bicara startup, misalnya startup teknologi, ya, startup teknologi. Maka driver untuk meningkatkan customer startup teknologi itu adalah jumlah dari akun yang menggunakan aplikasinya. Maka seringkali mereka bakar uang sehingga nanti divaluasi goodwill-nya naik, tapi meskipun di laporan keuangan nanti akan ini ya akan mengurangi value aset ya. Tapi itu jadi salah satu opsi yang cukup menarik. Ketika kita fokus pada customer, Bapak Ibu bisa temukan drivernya apa sebetulnya, penggeraknya apa. Seperti itu, Rida. Saya kembalikan ke Rida. Ya, baik. Terima kasih Pak Badawi. Eh, ada hal penting tadi Pak yang saya catat ya, bahwasanya sebelum mencapai kesuksesan customers itu kita harus ketahui dulu atau kita harus kenali dulu siapa customernya gitu ya. Setelah itu baru kita memperhatikan bagaimana agar customer ini happy, kemudian bagaimana customer ini puas dan hingga mencapai kepuasan seperti itu ya Pak. Nah, tadi Betul. juga telah disinggung juga terkait dengan core segment group. Lalu selanjutnya ini Pak, pada pembahasan selanjutnya kira-kira bagaimana strategi untuk mengenerate ya aspek-aspek di core measurement group di atas ini agar dapat menciptakan profitabilitas bagi pelanggan. Mungkin bisa dilanjutkan slide Ya. selanjutnya. Jadi customer journey itu memang sebuah kausalitas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bicara customer itu tidak serta-merta satu momen atau one shot strategi tidak, tapi adalah ada sebab akibatnya, ada journey-nya. Ya. Maka kalau kita bicara mau improving market share, pertanyaan berikutnya bagaimana caranya? Apakah market share ini adalah one shot consequence atau ini ada satu rentetan peristiwa yang bisa melatar belakangi sehingga market share kita itu bisa meningkat? Ya. Maka dalam slide ini kita melihat bahwa market share itu didorong ketika kita bisa melakukan akuisisi pasar. Ya, tadi saya sampaikan dari 3% menuju ke 5%, artinya market share kita meningkat, maka salah satunya adalah kita mengakuisisi customer dari perusahaan incumbent kita, ya, perusahaan kompetitor yang sudah sukses di sektor itu. Yang kedua, kita mengelola customer retention. Ya. Jadi kalau kita 3%, maka 3% ini adalah customer retention kita, Bapak Ibu. Kita kawal. 3% ini jangan hilang. Dan customer akuisisi ini adalah 2% tambahannya. Ya. Tambahan 2% ini kita ambil dari kompetitor kita yang kita akuisisi. Ya. Tapi jangan dulu kita bicara customer akuisisi dan customer retention ketika kita belum mampu mencari titik atau mencari cara bagaimana proposisi nilai dari perusahaan kita ini bisa membuat customer kita puas. Ya. Kata kuncinya adalah membuat customer kita satisfied dulu. Baru kalau customer kita satisfaction, kata customer kita puas, kita bisa mempertahankan market share yang sudah existing dan bisa merebut pangsa pasar dari kompetitor kita. Nah, oleh karena itu dengan runtutan peristiwa ini maka bisa dikatakan market share kita akan bisa meningkat. Ya, market share kita akan terus meningkat. Kemudian ketika kita bisa melihat customer retention kita ini kita pertahankan 3%, maka profit perusahaan juga akan terkawal dengan baik. Kita mengakuisisi customer dari kompetitor kita, maka customer profitability juga akan meningkat. Ya, kita bisa memberikan kepuasan kepada customer kita, maka profitability juga akan meningkat. Seperti itu. Sehingga kita bisa perhatikan bahwa kata kunci yang utama seperti yang kami sampaikan di awal tadi adalah satisfaction. Bahkan kalau perlu, Bapak Ibu bisa pastikan customer sukses. Ya. Apakah pengguna layanan kita itu sudah sukses? Karena kesuksesan customer kita adalah kesuksesan perusahaan kita. Ya.
Bayangkan ketika pengguna mobil BMW atau Mercy, dia gagal atau dia bangkrut bisnisnya, Rido, tidak sukses. Kira-kira ada yang beli mobil BMW lagi nggak, Rido? Ya, jadi eh, ada seri 1, seri 2, seri 3 sampai seri ke-7 mereka beli ya karena mereka sukses. Kenapa mereka bisa sukses? Apakah produk kita berkontribusi terhadap kesuksesan user kita? Nah, ini harus kita telusuri. Ya, kalau perlu kita lakukan market research analysis. Ya. Kalau produk kita itu menjadi bagian dari kesuksesan customer kita, produk kita bagian dari kesuksesan user-user kita, maka kita bisa pastikan bisnis kita akan sustain dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Ya, baik, terima kasih Pak Ya, Putu. Artinya bahwa kesuksesan customer ini adalah kesuksesan perusahaan kita gitu ya. betul. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita coba lakukan mapping ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan mapping. Customer itu memang tidak semuanya memberikan profit kepada kita. Ada customer yang justru menjadi liability bagi perusahaan kita. Tapi jangan salah, customer yang menjadi liability bagi perusahaan kita di masa depan itu juga bisa menjadi profit center kita. Ya. Contoh, kita bicara perbankan. Ya. Kita ada satu contoh kasus perbankan, ya, kita kasih kur misalnya, ya kredit tanpa agunan misalnya. Suatu ketika bisnisnya semakin sukses, ya semakin sukses, maka kredit scoringnya makin bagus, dia bisa pinjam uang di bank lebih banyak lagi, maka akan semakin profitable, ya. Resiko gagalnya lebih rendah, sehingga CKPE-nya bisa berkurang gitu ya. Sekarang yang menjadi masalah di mana-mana CKPE-nya cukup tinggi kalau kita bermain di UKM, ya. Makanya kayak BRI turun, bank apa BTN Syariah turun gitu ya. Nah, CKPE-nya turun, banyak CKPE-nya. Nah, jadi kita petakan, customer kita itu dari sisi profitability, apakah profitable atau tidak profitable, Bapak Ibu. Ya. Lalu dari sisi eh, customer target kita, apakah itu yang kita target atau yang tidak kita target. Ya. Kalau kita ketemu customer itu sangat profitable dan itu juga memenuhi adalah target perusahaan kita, maka kita harus meretain. Ya. Kalau perlu tahun depan dia ganti gadget, dia ganti mobile phone, ya ganti handphone, maka jangan pindah ke merek lain. Sekalinya pakai iPhone, iPhone terus, gitu ya. Sekalinya pakai Samsung, Samsung terus. Itu meritin, ya. Tapi kalau eh, misalnya Rido ini eh, sudah eh, berpengalaman gitu ya. Sudah berpengalaman jadi konsultan yang jam terbangnya sudah tinggi. Wah, berarti bonusnya banyak nih. Ya. Sama mau perusahaan gadget, Rido ini akan dianggap sebagai customer yang profitable. Apalagi kalau sudah mau tutup buku. Atau mau THR. Wah, ini bonusnya 2 kali lipat ini bisa jadi. Nah, profitable. Maka kalau selama ini Rido pakai Samsung, ternyata yang kita bicarakan adalah iPhone, ya, maka sama iPhone akan dimonitor. Kapan ini salesnya iPhone bisa masuk ke Rido gitu, supaya pindah dari Samsung ke iPhone, dimonitor terus, ya. Misalnya eh, hari ini muncul boba gitu ya, kamera-kamera yang cukup banyak. Kemudian misalnya iPhone bisa memberikan satu servis eh, foto ya yang sangat-sangat mikro. Ya, kita memfoto semut, semutnya kelihatan sangat besar kayak raksasa gitu. Nah, di produk Samsung yang dipakai Rido misalnya belum bisa, misalnya begitu ya. Maka salah satu skenario monitor itu adalah diberikan edukasi itu, fitur-fitur baru itu, supaya nanti berpindah. Nah, sehingga Rido akan dimonitor terus, ya. Nah, atau biasanya yang sering terjadi di sekitar kita itu kartu kredit Rido biasanya. Nah, kalau Rido ini BI checkingnya bagus, ya, sudah menggunakan kartu kredit
bank pertama, ya bank A misalnya ya, maka biasanya bank B atau bank C, bank D itu juga akan telepon menawarkan kartu kredit. Karena Anda sudah masuk dalam monitornya mereka, Rinda. Maka hati-hati ya Bapak Ibu ya, kalau belanja-belanja dimintai nama lengkap, nomor HP, kalau perlu nggak usah dikasih. Karena itu bisa data privasinya akan tercemar kemana-mana. Ya hati-hati. Itu kalau profitable. Nah, misalnya ini Ridho masih sekolah, gitu ya, masih kuliah. Wah, Ridho kalau masih kuliah belum punya pendapatan nih. Berarti Ridho unprofitable nih. Gitu. Tapi kalau Ridho itu targetnya Samsung misalnya ya, target maka ditransform. Ya. Atau yang sering kali saat ini terjadi adalah Microsoft ya. Microsoft itu kalau tahu mahasiswa itu memang tidak profitable. Dia belum punya uang, misalnya gitu. Tapi dia ditarget untuk menggunakan produknya eh, Windows. Maka caranya bagaimana? Dia membuat produk-produk KW, ya, yang biasanya di pojokan komputer itu ada apa namanya tanda watermarknya itu loh. Kalau kita pakai Windows yang nggak ori kan, nah itu sama Microsoft dibiarkan. Karena apa? Suatu saat suatu saat customer ini akan bisa ditransformasi ketika dia lulus. Nah, ketika Ridho lulus, maka akan ditawarkan produk-produk Windows yang ori. Seperti itu. Canva yang ori, misalnya begitu. LinkedIn yang premium. Nah, ini transformasi. Sudah ditarget, sejak jadi mahasiswa sudah ditarget, yang mulai dari unprofitable ketika ditransform, maka dia akan menjadi profitable dan akan kita retain. Ya. Tapi ketika mahasiswa itu misalnya Ridho pakai Windows ya, atau Linux misalnya, Pakai atau Windows Pak saya. Windows ya, misalnya pakai Windows, ya. Kemudian eh, saat menjadi mahasiswa, ini kita bicara 3 tahun yang lalu ya Ridho ya. Misalnya Ridho 3 tahun lalu jadi mahasiswa, Ridho ini tidak profitable. Kalau kita bicara Mac ya, misalnya kita bicara Mac OS-nya, tidak profitable. Kemudian Ridho ini juga bukan targetnya Apple. Maka Apple harus mereplace. Berarti Ridho bukan target dari Apple. Maka ganti ke Eva, misalnya begitu. Nah, Eva ini mahasiswa yang dia dapat banyak funding, dapat beasiswa dari BI, dari apalagi itu perusahaan-perusahaan besar ya, atau bahkan dari ASEAN Development Bank, dari LPDP, wah macam-macam nih beasiswanya misalnya. Maka di replace yang awalnya mentarget yang tidak apa yang awalnya itu Apple itu mentarget yang para pekerja kantoran misalnya, dia Eva sebagai mahasiswa bukan menjadi target ya, tapi bisa menjadikan replace pergantian dari Ridho tadi yang sama-sama awalnya tidak profitable bisa di replace menjadi profitable karena mendapatkan beasiswa. Misalnya begitu, ya. Maka Bapak Ibu, kategorisasi metrik ini itu sangat penting. Ya. Hari ini customer kita ada di transform, bisa jadi tahun depan dia akan kita bisa retain. Ya. Hari ini customer kita kita jadikan metrik monitor, tahun depan bisa kita retain. Maka kita harus selalu keep in touch dengan customer kita. Ya, memang cukup challenging ya. Kalau kita bermain B2B, customer account kita cukup sedikit. Kita bisa secara berkala memonitor. Tapi kalau B2C, nah ini yang agak challenging ya. Maka saat ini penggunaan dari data science, kemudian AI itu sangat membantu kita untuk melihat behavior dari customer kita yang secara populasi atau data sampling itu akan memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Berapa banyak orang ya yang saat itu kita transform bisa kita pindah ke retain, itu bisa kita lakukan. Ya, misalnya di satu perguruan tinggi 1 tahun itu kalau angkatannya Rido 1 tahun berapa ribu mahasiswa yang lulus Rido? Ada 1.000, 2.000, 3.000? Ya, misalnya 1.000. Ibu mungkin Pak ya. 1.000 ya. Nah, berarti ada potensi yang saat ini lulus, misalnya sekarang tahun 2024. Kita tunggu 5 tahun lagi, 2029.
Maka 5 tahun lagi dengan data angkatannya Ridho yang lulus, ya 5 tahun lagi ya, di tahun 2029 kita bisa mentarget market untuk kita retain. Yang saat ini datanya sudah kita pegang, yang lulus tahun 2024. Maka hati-hati, data is a key sekarang ya. Data itu kunci, ya. Kita bisa menunggu 5 tahun. Let's say dari 1.000 orang, berapa sih target kita? Oke, target kita cuma 25% aja. Artinya ada 250 account orang yang akan kita target. Ya, kan hanya menunggu waktu ya Bapak Ibu ya. Kita sederhananya berpikir anak-anak yang lulus hari ini 5 tahun lagi pasti akan jadi. Ya, 10 tahun lagi akan jadi. Kan gitu. Ya, sederhananya begitu. Tapi kalau kita melihat alumninya, misalnya alumni SD, 5 tahun lagi ya belum jadi, dia masih masih apa SMA gitu. Belum bisa. Maka data analitik itu penting sekali untuk kita bisa menggunakan perpindahan dari satu matrik ke matrik yang lain. Seperti itu, Ridho. Saya kembalikan ke Ridho. Ya, baik, terima kasih Pak Badawi. Artinya bahwa tidak semua customer itu profitable ya, ada juga yang unprofitable gitu. Dan juga di sini Betul. dapat kita ketahui bahwasanya bagaimana strategi yang dapat dilakukan, apakah retain, apakah transform, apakah monitor, dan juga apakah harus melakukan replace seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, akan ada break sebentar, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ingin mengetahui ya layanan dari KMFB secara detailnya, Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media KMFB, ada website, YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Bapak Ibu bisa follow, like, dan juga subscribe gitu ya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan, saya ingatkan untuk mengisi link absensi ya, agar dapat mendapatkan sertifikat. Link absensi telah dibagikan oleh melalui chat Zoom. Kemudian bagi Bapak Ibu yang telah memiliki pertanyaan, bisa dikirim melalui chat Zoom atau nanti jika memungkinkan bisa on mic dan juga on kamera seperti itu. Baik, mungkin bisa di-share oleh tim. Kami ingatkan juga bahwasanya setiap hari Jumat KMB dengan ISMA mengadakan webinar series ya untuk minggu depan dilaksanakan tanggal 6 September 2024 dengan tema Internal Business Process Perspective, Efficiency and Quality. Untuk minggu depan akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Badawi dan juga Ibu Siti Paulina, dan yang akan menjadi moderator adalah Ibu Tiara Fitriani. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang mungkin terlewat di materi-materi selanjutnya, bisa bisa dilihat melalui channel YouTube KMMB seperti itu. Untuk minggu depan kita sudah memasuki di series yang ke-35. Bagi Bapak Ibu mungkin ingin screenshot dipersilahkan atau juga bisa dilihat melalui eh, sosial media KMMB seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita membahas ya disampaikan oleh Pak Badawi terkait dengan customer core, perspektif dan juga pertimbangan dan lain sebagainya. Eh, Selanjutnya, kira-kira bagaimana nih strategi untuk mengukur atau meningkatkan customer value ya, agar lebih optimal. Nah, selanjutnya kepada Bu Eva Fauzia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rido untuk waktunya. Oke, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Badawi mengenai customer core measurement group yang terdiri dari market share, customer satisfaction, retensi, akuisisi, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai measuring customer value proposition atau biasa kita kenal dengan proporsi nilai pelanggan. Nah, dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif ini di mana banyak bisnis ataupun banyak perusahaan itu berlomba-lomba buat jadi nomor satu atau nomor terdepan di Indonesia ataupun bahkan di internasional gitu. Setidaknya mereka bukan hanya menjadi nomor satu, setidaknya mereka tuh bisa tumbuh di antara kompetitif yang sangat cepat ini kan dengan memahami dan juga menerapkan customer value proposition ini adalah kunci untuk perusahaan itu bisa membedakan produk atau layanan yang kita tawarkan, yang perusahaan tawarkan dari pesaing dan juga tentunya kedepannya itu untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan atau biasa kita sebut dengan
loyalitas, di mana customer satisfaction itu juga tadi udah dijelasin kalau dari customer satisfaction itu nanti akan berpengaruh kepada profitabilitas atau kepada retensi, dan yang terakhir juga mengarah kepada market share seperti itu. Nah, proporsi nilai ini mencakup dari berbagai aspek, mulai dari produk atau service atribut, yang kedua ada image ataupun reputasi, dan yang terakhir ini adalah relationship. Nah, ketika elemen ini dikelola secara kolektif, tentunya ini akan membuat persepsi pelanggan terhadap nilai yang kita tawarkan oleh bisnis kita. Tadi juga udah dijelaskan ya, di sini ada value. Value ini terdiri dari 3 kategori, ada produk atau service attribute, ada image, sama relationship. Nah, untuk produk atau service attribute ini sebenarnya bukan hanya terdiri dari functionality, quality, price, sama time, tapi itu juga tergantung dari layanan yang kita tawarkan. Namun di sini saya ingin menjelaskan keempat indikator itu yang mana bisa mencakup secara keseluruhannya. Yang pertama, kalau kita bahas tentang produk atau service atribut ini tentunya mencakup dari berbagai elemen atau produk atau layanan tergantung dari apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, atau bisa disebut dengan juga fitur dan karakteristik yang bisa membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan ataupun keinginan pelanggan seperti itu ya. Yang pertama ada functionality, di mana functionality atau fungsionalitas ini melihat sejauh mana produk atau layanan ini memenuhi kebutuhan dan harapan, setidaknya ini harapan atau kebutuhan dasar pelanggan. Produk atau jasa yang memiliki fungsionalitas yang tinggi secara efektif, tentunya mereka bisa dibilang mampu ya memecahkan masalah ataupun mampu untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya itu udah diinginkan oleh pelanggan. Contoh, sekarang udah banyak tentang home cleaning service, mungkin sudah banyak yang dengar juga home cleaning service, di mana dari home cleaning service ini kan menawarkan layanan-layanan yang banyak, misal kayak mereka menyediakan pembersihan sofa, pembersihan kasur, atau pembersihan seluruh rumah. Itu bahkan ada juga yang bisa membersihkan lemarinya, isi-isinya, merapikan isi-isinya. Nah, itu artinya home cleaning service ini mampu memberikan fungsionalitas yang tinggi seperti itu. Atau juga ketika perusahaan itu membutuhkan atau juga ketika pelanggan itu membutuhkan layanan pembelian sofa yang mendalam, pemberian sofa, contoh kayak ada noda membandel, fungsionalitas ini diuji dari kemampuan teknisi dari pegawainya tersebut untuk menghilangkan noda. Kalau emang seandainya itu bisa hilang tanpa mengotorkan atau merusak sofanya, itu bisa aja memberikan fungsionalitas atau yang nanti kedepannya itu akan memberikan kepuasan kepada pelanggan seperti itu. Jadi kalau konteks dalam contoh ini, fungsionalitas layanan itu bisa dilihat dari kemampuan teknisi dalam menangani berbagai jenis permasalahan atau jenis pekerjaan pembersihan. Yang kedua ini juga dari fleksibilitas waktu, di mana kalau home service sendiri kan kita tahu ya, itu kita bisa menentukan waktu atau kapan home service cleansing ini bisa ke rumah kita seperti itu. Yang kedua ada kualitas. Kualitas ini kita melihat dari tingkat kepuasan pelanggan yang terhadap performa produk ataupun layanan. Nah, konteks ini kualitas sering jadi persepsi pasar ya, persepsi merek di pasar. Contoh kayak ada PT Paragon, Wardah. Wardah ini kan emang udah dikenal banget sebagai produk yang halal. Ini produk halal tuh apa sih maksudnya? Seperti kan. Jadi karena ada kata halal itu bisa menarik konsumen-konsumen Muslim terutama ya di Indonesia seperti itu. Yang selanjutnya ini ada harga. Harga ini adalah kesesuaian dengan harga dengan nilai yang diterima oleh pelanggan. Biasa kalau kita lihat ada kata-kata worth it nggak sih kalau kita pakai jasa ini, worth it nggak sih kalau kita beli produk ini gitu kan. Nah, dalam banyak kasus harga ini menjadi penentu penting ya dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Nah, terutama di pasar yang sensitif terhadap harga atau yang udah banyak pesaingnya seperti itu.
Contoh lagi selanjutnya tentang time atau waktu, kecepatan dalam pengiriman produk atau penyediaan layanan serta kemudahan dalam penggunaannya. Waktu ini bisa juga merujuk kepada kecepatan respon layanan pelanggan atau seberapa cepat perusahaan itu menangani sebuah keluhan atau seberapa cepat perusahaan itu untuk beradaptasi dengan kebutuhan yang baru atau tren-tren terbaru. Contoh, sekarang ada layanan pesan antar makanan yang kalau sebelumnya itu cuman ada GrabFood ataupun Gojek, GoFood gitu kan. Tapi sekarang Shopee juga ada, yaitu ada Shopee Food gitu. Nah, biasanya kalau dalam kita pesan makan, itu kan ada estimasi kapan sampainya seperti itu. Ketika GrabFood-nya atau GoFood-nya ini sampai sesuai dengan waktu yang udah ditentukan, estimasi itu tentu itu akan memberikan nilai kepuasan tersendiri gitu kan. Apalagi kalau kita lagi lapar, terus itu makanan kita datangnya lama, nah itu kan bisa aja mengurangi kepuasan kita seperti itu. Contoh lain juga JNE atau jasa pengiriman lainnya. Apalagi ketika kita beli barang atau contoh kalau Shopee ya, Shopee itu kan sebelumnya juga ada estimasi kapan sampainya atau kita bisa ngelacak pengirimannya udah sampai mana. Kadang tuh kan kalau dari Shopee-nya sendiri itu kita bisa ngelihat ya, bisa ngelacak maps JNE-nya, jasa pengirimnya udah sampai mana. Ketika udah deket-deket dari rumah kita ternyata belum sampai-sampai, itu kan kayak kapan ini harus sampai gitu kan, padahal udah deket loh gitu kan, itu bisa aja jadi mengurangi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ini ada image atau reputasi ini mengarah kepada bagaimana sebuah merek, sebuah nama itu dipandang oleh pelanggan, yang seringkali mencerminkan persepsi publik terhadap merek yang kita buat gitu kan. Nah, tentunya perusahaan juga harus berlomba-lomba ya untuk membuat image atau reputasi yang baik. Nah, yang mana citra ini atau image atau reputasi ini bisa dibangun dari berbagai cara. Contoh dari kualitas produknya itu bagaimana, layanan pelanggan yang baik itu bagaimana. Contoh kalau di bank-bank itu kan ada customer service ya, CS yang ada di depan. Nah, dia itu kan layanannya itu mulai dari tampilan, cara bicaranya, bahkan gestur tubuhnya itu bisa dipandang ya sama customer untuk melihat kepuasannya. Kalau seandainya bicaranya ngangong-ngangong, maksudnya bicaranya tidak lancar ataupun pakaian atau gesturnya tidak mengenakan, itu bisa aja mengurangi kepuasan pelanggan. Seperti yang udah dijelaskan sama Pak Badowi sebelumnya, kalau sekarang ini semuanya serba digital gitu kan. Jadi perusahaan ketika melakukan marketing, ini image atau reputasi ini kan mengarah ke marketing, bagaimana kita memasarkan gitu kan. Marketing kita itu boleh aja dibagus-baguskan terkena mengenai produk ataupun layanan, tapi kita juga harus tahu batasan, jangan over marketing gitu atau menjanjikan over janji, yang mana ketika kita udah pakai atau kita sudah membeli produk itu namun tidak sesuai dengan marketing atau yang kita tahu gitu kan, itu kan bisa aja mengurangi kepuasan kita seperti itu kan. Selanjutnya ini ada relationship ini mengarah kepada hubungan pelanggan, yang mana merujuk pada interaksi atau komunikasi yang dibangun antara perusahaan dengan pelanggan kita gitu kan, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan dan bagaimana kita menangani keluhan dan bagaimana kita menjaga loyalitas itu. Ada beberapa aspek penting ya, dan juga banyak cara yang udah dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau mempertahankan loyalitas pelanggan ini. Nah, contoh kalau tadi kayak di bank-bank gitu kan, kita ada yang namanya customer service atau CS ini, di mana layanannya itu cepat, habis itu mereka juga tata bahasanya bagus, ramah juga, pengetahuannya baik gitu kan. Jadi ketika kita memasarkan, kita juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Karena dari pengetahuan ataupun knowledge yang kita tahu dengan produk atau layanan kita, itu bisa aja membuat perusahaan itu puas, karena ketika customer atau nasabah itu bertanya-tanya tentang produk, kita bisa mampu menjawabnya dengan baik, menanganinya dengan baik, dan itu bisa aja bisa menambahkan kepuasan. Tapi ekspresi muka, bahkan kalau di CS itu juga diperhatikan ya, ekspresi mukanya itu bagaimana. Kalau seandainya jutek atau mukanya nggak enak, itu bisa aja memberikan pengalaman yang negatif bagi nasabahnya seperti itu. Contoh lagi kayak program-program loyalty yang udah banyak dilakukan oleh perusahaan,
itu kita pakai contoh Alfamart ya. Alfamart ini kan udah banyak yang tahu juga. Nah, kita tahu kalau Alfamart itu punya program namanya kartu member, yang mana kartu member ini banyak manfaatnya. Kayak pertama ada diskon, ada point reward. Point reward ini di mana ketika member Alfamart itu membeli belanja itu mereka bakal dapat poin reward dengan berupa voucher potongan harga ataupun cashback atau bahkan produk gratis seperti itu. Atau bisa dari program kartu kartu member ini bisa jadi benefit dalam undian berhadiah atau mereka bisa mendapatkan diskon dan penawaran menarik dari merchandise yang bekerja sama dengan Alfamart seperti itu. Intinya ketiga ini terutama di bagian relationship itu kita harus memberikan experience yang baik gitu kan, experience yang bagus untuk customer. Nah, karena dari sini itu akan menentukan atau bisa dibilang dengan langkah akhir dari customer untuk tetap stay ataupun out seperti itu. Mungkin bisa dibalik. Ya, terima kasih. Artinya tidak kalah menarik ya yang disampaikan Bu Eva tadi, bahwasanya terdapat 3 kategori atau atribut yang mana itu dapat dikombinasikan untuk menciptakan value ya bagi customer. Di antaranya tadi ada product or service attribute, kemudian ada image, kemudian ada customer relationship gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, tadi juga Bu Eva telah memberikan sedikit contoh ya. Nah, langkah baiknya mungkin kita beri satu contoh lagi gitu ya Bu Eva ya, agar Oke. lebih dapat dipahami seperti itu. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Oke, ini ya saya pakai contoh Wardah ya, karena Wardah udah paling fenomenal. Wardah juga udah banyak yang tahu, udah banyak yang tahu masyarakat. Yang pertama dari produk atau service atributnya sendiri, ini Wardah bisa dikenal dengan brand kosmetik yang halal. Artinya Wardah ini dikenal sebagai brand kosmetik yang mampu menawarkan produk-produk yang halal dan berkualitas. Mereka itu bukan hanya nyediain dari perawatan wajah atau make up, tapi mereka juga menawarkan perawatan tubuh seperti itu. Selain selain harganya yang menjangkau, artinya harganya itu bisa dijangkau oleh kelas menengah ataupun sampai ke bawah. Wardah ini juga kualitasnya nggak kalah bagus itu kan, halal halal ini. Sedangkan kalau dari segi halalnya itu halal ini maksudnya apa? Dimana kalau produknya Wardah itu artinya mereka itu udah bahan-bahannya, ingredientnya itu sudah teruji secara klinis dan tentunya nggak ada, udah tidak ada kandungan yang membahayakan seperti itu kan. Contoh selanjutnya tentang kualitas ya. Seperti yang tadi udah dijelaskan, Wardah ini benar-benar ngejaga kualitas produknya meskipun harganya yang terjangkau. Mereka itu mampu apa ya, selalu melakukan inovasi. Ada aja inovasi inovasi mereka setiap tahunnya atau bahkan setiap bulannya mereka ada inovasi dari produk-produk yang udah mereka terapkan gitu kan, dan juga bahan-bahannya ataupun ingredients yang ada di dalam kandungan produk itu juga aman untuk kulit. Contoh Wardah ini menggabungkan teknologinya dengan bahan-bahan tradisional yang efektif, contoh kayak aloe vera, vitamin C itu yang mereka pakai untuk produk skincare mereka. Sedangkan selanjutnya ada harga terjangkau. Nah, harga Wardah seperti yang kita tahu udah banyak loh make up ataupun perawatan wajah, perawatan tubuh itu yang harganya tuh tinggi banget gitu kan. Tapi di sini Wardah itu menawarkan harga yang kompetitif untuk produk yang berkualitas, tapi kualitasnya juga nggak kalah bagus gitu. Artinya produknya Wardah ini bisa diakses dari berbagai lapisan gitu, mulai dari bahkan dari kelas atas, menengah sampai ke bawah itu bisa mengakses atau bisa membeli produk Wardah itu. Selanjutnya untuk waktunya untuk gerai dan toko online-nya ini Wardah ini memastikan bahwa produk atau jasanya ini bisa diakses di seluruh Indonesia. Distribusinya juga tersebar merata, bukan merata, setidaknya distribusinya itu udah ada di kota-kota besar seperti itu kan. Ada dari melalui berbagai saluran seperti e-commerce atau ada gerai fisiknya juga. Selanjutnya ada image-nya, image atau reputasi yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana marketing Wardah? Yang pertama itu local pride. Pasti Wardah itu sering sekali apa ya,
memunculkan kata local pride ataupun kata halal, di mana Wardah dalam membangun citranya sebagai brand kosmetik yang halal dan terpercaya, tapi mereka juga inovatif. Identitas kata halal itu juga salah satu branding Wardah yang dilakukan oleh Wardah, dan juga bahkan di uh, foto-foto mereka ataupun model-model mereka itu juga berhijab gitu kan, dalam iklan-iklan promosi produknya. Selain itu Wardah juga aktif melakukan kampanye-kampanye sosial dan kegiatan SCR, di mana sebenarnya dalam memarketing itu bukan hanya dilihat dari produk-produk kita aja, tapi juga memarketing dari kampanye-kampanye sosial dan juga kegiatan CSR, di mana nanti kampanye sosial ataupun kegiatan CSR ini tentunya mampu ya untuk meningkatkan atau memperkuat reputasinya sebagai brand gitu kan, brand yang artinya brand peduli sama lingkungan, peduli sama komunitas seperti itu. Contoh kampanye sosial dan juga CSR yang udah dilakukan oleh Wardah, itu sebelumnya itu Wardah itu emang udah aktif melakukan kampanye kampanye sosial ataupun kampanye lingkungan, tapi pernah ada di tahun 2019 mereka itu melakukan kampanye yang bertujuh pada Wardah Inspiring Movement. Nah, atau disebut dengan BIM. BIM ini menaungi 4 bidang CSR kayak pendidikan seperti beasiswa ataupun pelatihan guru. Yang kedua ada kesehatan, itu ada edukasi tentang kesehatan, ada pemberdayaan perempuan juga ada, bahkan mereka tapi fokusnya waktu itu hanya di ibu-ibu rumah tangga supaya melakukan dapat berwirausaha, dan juga lingkungan seperti itu. Jadi CSR ini kita nggak bisa menganggap remeh ya, CSR atau Customer Social Responsibility, di mana Customer Responsibility itu bisa menjadi tingkat kepuasan customer gitu kan, atau bisa membuat persepsi publik terhadap merek yang ingin kita tawarkan. Selanjutnya ada relationship. Relationship ini Wardah melakukan engagement terhadap media sosial. Wardah ini benar-benar aktif ya dalam melakukan sosial medianya. Artinya sosial medianya itu dibentuk bukan hanya untuk memasarkan aja, tapi mereka juga aktif berinteraksi dengan konsumen melalui platform digital, bukan hanya di Instagram, bukan hanya di Twitter, tapi mereka juga aktif di TikTok dan lain-lainnya. Dan itu bisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan relationship ini. Yang kedua, mereka juga ada komunitas gitu kan. Komunitas ini fungsinya bukan hanya untuk uh, men-share tentang Wardah aja, tapi komunitas itu juga di apa ya, banyak keuntungannya seperti kayak ketika ada kegiatan CSR yang tadi ataupun dapat produk-produk terbaru atau mereka mau launching. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh Wardah itu adalah melalui komunitas seperti itu. Jadi komunitas ini bisa menjadi apa ya, salah satu cara untuk mempertahankan relationship itu seperti itu. Uh, untuk core customer-nya di sini kita bisa lihat kalau customer measure-nya itu bisa dilihat dari customer loyalty. Customer loyalty bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari peningkatan penjualan produk-produknya atau peningkatan mereknya seperti itu. Ada juga market share, di mana Wardah ini pernah menempati posisi pertama pada top brand kosmetik pada kuartal 2 tahun 2022 kalau tidak salah, di mana Wardah di bawah naungan PT Paragon ini dia itu mampu menempati posisinya pertama dengan market share sebesar 7,6%, dan itu udah lumayan bagus ya kalau kita lihat itu. Yang ketiga ada customer satisfaction survey. Surveinya itu bisa melalui komunitas itu, yang mana tadi komunitas itu bukan hanya sekedar untuk memasarkan, tapi Wardah ini juga melakukan survei kepada komunitas seperti itu, dan juga survei kepada masyarakat yang lainnya seperti itu. Mungkin saya balikan ke Pak Rido. Ya, baik, terima kasih Bu Eva. Dari contoh yang diberikan dapat memperdalam lagi gitu ya pemahaman terkait topik kita pada pagi hari ini. Dan nampaknya dari penyampaian materi tadi sudah paket lengkap gitu ya, mulai dari definisi segmentasi pasar, kemudian strategi-strategi yang perlu dilakukan, hingga contoh penerapan dalam suatu perusahaan gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki di sesi Q&A. Selanjutnya saya persilahkan ya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin di sini sudah ada beberapa
pertanyaan yang masuk ya. Dari Bu Junita, apakah berkenan untuk on mic, on cam? Ya, baik, mungkin saya bacakan ya untuk pertanyaan dari Ibu Junita di chat Zoom. Kalau company kita ada di retail, apakah worth it untuk mengadakan program marketing dalam bentuk ada struktur organisasi yang mengelola kegiatan, sementara harga jual harus sama dengan harga beli dari supplier. Keuntungan retail dari diskon, ending akhir, biaya dianalisa tersendiri, berbaur dengan program lainnya. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Barwi atau Bu Eva Fauzia. Saya persilakan. Ya, mungkin saya mau menjawab terlebih dahulu ya. Nah, kita eh, Bu Junita mungkin bisa di chat ya, karena kalau nggak bisa on mic, ini posisi perusahaan retailnya itu sebagai apa di dalam hulu hilir. Ya, kalau kita bicara hulu hilir kan ada produsen pabrik, ya, ada prinsipal, kemudian distributor utama, distributor kecil sampai ke retail end usernya. Nah, posisi perusahaannya Bu Junita di mana nih? Oh, retail murni. Nah, kalau retail itu memang off-taker-nya kan langsung kepada end user ya. Jadi yang beli beli produk kita itu ya konsumen akhir kalau retail murni ya. Seperti toko kelontong atau Indomaret, itu langsung ke transaksi end user. Nah, kalau kaitannya sama program-program marketing, itu kita harus yang berkaitan langsung sama end user kita. Ini saya kasih satu contoh gambaran. Misalnya begini, eh, ada perusahaan LCD, perusahaan LCD kayak Epson, kayak apalagi itu LCD itu ya, HP dan lain-lain gitu ya. Kalau posisinya itu prinsipal, bagian dari pabrik, tapi saya oke, mungkin saya cerita dulu. Jadi kayak Epson ya, HP bagian LCD. Kalau posisi perusahaan kita ada di prinsipal, maka prinsipal itu tidak berjualan langsung ke end user, tidak berjualan langsung ke KMMB, tidak berjualan langsung ke Rido kan gitu. Kalau prinsipal itu adalah mengawal supaya brand kita itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya sehingga semua bisa mencari produk kita di toko-toko elektronik terdekat. Maka salah satu skenario yang bisa kita lakukan jika kita prinsipal adalah kita kerjasama sama pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan yang membutuhkan LCD. Misal, sekarang ada program digitalisasi untuk SD, SMP, SMA, misalnya begitu ya. Maka siapa yang kita dekati? Ya kementerian. Kementerian, maka di kementerian itu ada anggaran ya, ada anggaran untuk belanja peralatan-peralatan elektronik. Nah, di peralatan elektronik itu ada katalog produk yang bisa dibeli supaya kualitasnya bagus, tidak gampang rusak, maka seperti Epson, HP, seperti itu. Maka nanti sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu kalau mau pengadaan beli LCD yang dicari adalah Epson dan dicari HP di toko-toko elektronik di sekitarnya. Seperti itu. Tapi nggak ada transaksi langsung ke prinsipal. Prinsipal nggak jualan langsung, ya. Sehingga nanti ketika banyak SD, SMP, SMA yang mencari LCD Epson di Surabaya, di Jakarta, di Depok, di Bali, Denpasar, Makassar, maka penjualan retail end user itu akan meningkat. Kalau diakumulasi penjualan prinsipal dalam satu negara juga akan meningkat. Nah, sekarang bagaimana strategi yang dilakukan untuk distributor utama? Ya, kalau tadi prinsipal, kita MOU, kita bikin katalog produk dan lain-lain, bikin iklan ya di televisi, sehingga Rido kalau lihat televisi lah LCD-nya bagus itu, pengen beli itu, datang ke toko terdekat ya, ke mall terdekat, misalnya begitu. Kalau distributor, bisnisnya adalah menjamin biaya logistik bisa turun ya. Kemudian menjamin permintaan dari toko-toko elektronik di berbagai kota itu bisa terpenuhi sesingkat-singkatnya dan komunikasi dengan pabrik. Maka bicaranya adalah cost.
Ya, strategi program marketingnya adalah mengedukasi secara direct ya ke pemilik-pemilik toko, ya mengkomunikasikan program-program garansi ke pemilik toko. Kemudian menjaga komunikasi dengan baik kepada distributor, kepada pabrik misalnya, kepada prinsipal agar pembayarannya bisa kita tunda, gitu ya. Jadi kita bisa dapat uang cash dari toko-toko elektronik, tapi kita ngambil barangnya bayar termin setahun sekali aja, misalnya begitu. Maka cash manajemennya akan diputar, return earningnya akan bagus. Nah, lanjut kepada sektor end user, retail, toko elektronik. Maka program marketingnya adalah bagaimana semenarik mungkin untuk menciptakan permintaan ketika orang lewat atau orang nyaman datang ke kita. Misalnya, Rido dari perusahaan KMMB lagi cari LCD. Sekarang Rido buka Instagram. Wah, muncul iklan LCD toko di Mall A. Nah, itu tugasnya end user. Tugasnya toko-toko elektronik. Bikin iklan yang langsung ke transaksi sales penjualan. Kemudian Rido datang, disambut sama salesnya, dikasih air minum, duduk. Kalau perlu, ini ada kopi Pak, mau espresso, mau apa latte, ada semua. Itu kenyamanan ketika Rido datang ke tokonya. Kemudian setelah belanja, tim salesnya memberikan edukasi, Pak, ini nanti garansinya double-double, Pak. Ada garansi toko, garansi pabrik, garansi distributor. Waktu Rido pulang, ditanya, Pak, ini nanti dibawa langsung, Bapak bawa kardus berat ini, atau saya antar, Pak, gratis. Nah, jadi strategi marketingnya beda lagi. Seperti itu. Nah, jadi kita harus lihat, karena marketing ini kan hulu hilir ya, end to end ya. Kita harus tahu posisi posisi perusahaan kita ada di mana, dan strateginya juga berbeda-beda. Seperti itu. Hmm. Bu Junita ini eh, kita retail pembelian dari distributor, jasama pembelian dari prinsipal distributor. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi Bu Junita, kalau memang pembeli langsungnya itu adalah customer akhir, ya, ya lakukan skenario-skenario seperti tadi. Jadi semakin ke bawah itu semakin spesifik, karena langsung ke people-nya. Tapi semakin ke atas itu kalau di dalam marketing ada namanya upper the line, ya upper the line. Tapi kalau semakin ke konsumen akhir itu below the line, spesifik. Contoh Rido kalau misalnya ke Surabaya jalan-jalan dari Tugu Pahlawan mau ke Tunjungan Plaza gitu ya. Maka di salah satu perempatan itu ada Videotron besar Le Mineral. Nah, ini saya bukannya promosi, cuman bicara data aja di lapangan, gitu ya. Ada Le Mineral. Maka yang iklan Le Mineral di Videotron besar itu bukan distributor, itu bukan retail end user, tapi adalah prinsipal. Jadi semua orang yang lewat akan lihat Le Mineral, sehingga ketika haus, di pikirannya terdengar, teringat Le Mineral, sehingga cari Indomaret terdekat beli Le Mineral. Seperti itu. Tapi kalau Indomaretnya jualannya AC-nya harus dingin ya. Ada pembayaran lewat e-wallet, semakin bagus terus semakin enak, nyaman kayak gitu. Jadi strateginya beda-beda. Jadi kita masuk di prinsipal. Jadi semakin ke atas itu upper the line ya, general kita kawal, semakin ke bawah itu semakin below the line, semakin spesifik. Hmm. Iya, nggak perlu bikin banner brosur buat apa, Bu? Kalau kita langsung kepada end user, yang harus dipikirkan adalah strategi marketingnya itu membuat mereka nyaman ketika datang di toko kita, pembayarannya gampang, pakai cash bisa, kredit bisa, pakai cicilan juga bisa, seperti itu. Kalau misalnya brosur, ya sifatnya adalah brosur-brosur elektronik, pakai Instagram Ads, Google Ads, kayak gitu. Kerjasama sama merchant, sama Indosat, misalnya ada Rido lewat depan toko kita, dapat SMS dari Indosat, diskon 5% kalau belanja hari ini, ya kayak gitu kan biasanya. Jadi seperti itu, Bu Junita. Semakin ke bawah, maka strateginya spesifik below the line. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Eva atau feedback dari Bu Junita, silakan. Iya, saya persilakan. Barangkali ada tambahan dari Bu Eva atau ada feedback dari Bu Junita ya.
Baik, sepertinya sudah sangat jelas ya yang disampaikan oleh Pak Badawi tadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya. Oh, ini ada feedback nih Pak, Pak dari Hmm. Bu Junita. Meskipun banner atau brosur menunjukkan lokasi dibeli produk di perusahaan kita. Nah, kalau banner brosur lokasi itu lebih baik pakai elektronik aja, Google Maps, kita share gitu. Jadi biasanya iklan teknologi kita klik langsung ke WA, WA dikasih Google Maps kita, nggak ada biaya, biayanya biaya iklan, Bapak Ibu, Bu Junita. Kalau bannernya isinya Google Maps, itu kayaknya sudah ketinggalan zaman deh, seperti itu. Dan kita tidak bisa mengukur konversi. Kalau tadi di materi yang saya sampaikan itu ada namanya customer profitability. Itu kita harus mengukur berapa cost yang kita keluarkan untuk nyetak banner sama orang yang datang ke toko kita karena banner kita. Nah, itu profitable apa tidak? Jangan sampai orang datang ke toko kita itu kan bukan karena banner kita, karena faktor lain. Nah, di dalam riset ada istilahnya co-founding effect atau co-sporus effect. Ya, jadi antara uang yang kita keluarkan harus kembali dalam bentuk uang juga, gitu. Sederhananya kita belajar dari orang-orang yang suka mancing ikan, Rido. Nah, mancing ikan itu ya, kita kasih umpan tuh di kail kita, maka yang kembali nanti ikan. Ya. Jangan sampai kita lempar umpan di kail kita, tapi ikannya datang karena melompat ke kita. Jadi ini co-founding effect-nya terlalu besar. Artinya apa pakan ya, pakan ikan yang kita lempar itu tidak berpengaruh kepada perolehan ikan di keranjang kita. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup bermanfaat Bu Junita, sukses untuk perusahaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Badawi. Dari Bu Junita sepertinya sudah cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sebelum akhiri kita baiknya sesi foto terlebih dahulu. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu jika berkenan bisa menyalakan kameranya gitu ya. Oke, sambil menunggu mungkin saya reminder lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi bisa diisi. Untuk linknya sudah di-share oleh tim melalui chat Zoom ya. Dan bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti webinar series ke-35 di Jumat depan yang akan datang, yang akan disampaikan oleh Bapak Badawi dan juga Bu Cindy Paulina. Baik, saya persilakan untuk on cam terlebih dahulu. Mungkin saya mulai ya dari slide pertama. Saya itu satu, dua, tiga. Baik, untuk slide kedua, saya itu satu, dua, tiga. Baik, untuk slide ketiga, saya itu satu, dua, tiga. Dan di slide terakhir ya, satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara ya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada hari ini yang telah memberikan banyak ilmunya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti dan menyimak webinar pada hari ini. Semoga webinar seri ini dapat memberikan dampak positif ya bagi Bapak Ibu sekalian dan bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dari saya pribadi mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai bertemu di webinar series yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Sampai jumpa minggu Waalaikumsalam. depan. Terima kasih semuanya.